Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi meskipun secara offline. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, sebelum lanjut ke materi, yaitu landasan dan asas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Poppy Jesnita selaku moderator. Yang kedua, Nova Sri Andriani. Yang ketiga, Nur Hidayah. Yang keempat, Andi Alfia Febiola. Yang kelima, Muhammad Nur Alamsyah. Yang keenam, Anugerah Wal Afiat. Yang ketujuh, Husnul Anisa. Baik, saya persilahkan kepada pembaca untuk membacakan materinya. Terima kasih. Materi pertama saya persilahkan kepada Anugerah Wal Afiat. Materi landasan dan asas pendidikan. Nah, pada materi landasan dan asas pendidikan ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Nah, pengertian dari landasan yaitu dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Nah, dalam membuat suatu bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh serta kuat. Sedangkan landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Muhammad Nur Alamsyah. Landasan religius. Umar Tirtaharja dan Lasulo menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, ilmu tanpa agama akan menjadi buta dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Uus Ruswandi menjelaskan bahwa agama tidak bisa berhenti pada tahap informatif atau pengetahuan saja, tetapi harus juga bersifat aplikatif. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual dan sosial, serta tingkah laku kesehariannya. Landasan filosofi. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Nova Sri Andriani. Baiklah, landasan hukum dalam pendidikan. Landasan hukum dalam pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lainnya seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundang-undangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Selanjutnya itu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangannya tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Dalam hal ini, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu.
Pengetahuan yang telah memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara konsekuen biasa disebut ilmu. Dengan demikian, pengetahuan mencakup berbagai cabang ilmu. Oleh karena itu, istilah ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Alfia Febiola. Landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan. Peraturan yang satu dan yang lain harus saling melengkapi, dan permasalahan saat ini terjadi yaitu perundangan dan peraturan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Dalam hidup masyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Husnul Anisa. Pengertian asas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arti asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, atau dapat diartikan pula bahwa definisi asas adalah dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fondamen, sedangkan menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Jadi, asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Hidayah. Baik, asas pendidikan yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan asas yang pertama kali dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor kemerdekaan dan Bapak Pendidikan Nasional. Asas Tuturi Handayani berarti bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada aturan tata tertib pada kehidupan umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, guru berperan sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan kepada Tuturi Handayani, di mana mereka tetap memberikan pengaruh dan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berpikir sendiri dan menentukan jalannya sendiri tanpa dicampuri terus-menerus, dipaksa ataupun diperintah. Jadi guru hanya perlu menyingkirkan segala macam rintangan yang dihadapi anak didiknya dan hanya dapat memberikan tindak lanjut apabila anak tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari rintangan yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa asas Tuturi Handayani ini merupakan cikal bakal cara belajar aktif siswa. Selanjutnya, asas pendidikan yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar sekurang-kurangnya harus mengemban dua misi, yaitu yang pertama, mampu memberikan pembelajaran dengan efektif dan efisien, dan yang kedua, mampu meningkatkan kemauan dan kemampuan siswa dalam belajar mandiri. Kemampuan dan kemauan siswa untuk mempergunakan sumber belajar yang tersedia itu dapat mewujudkan asas belajar sepanjang hayat, atau dengan kata lain itu dapat mewujudkan gagasan pendidikan nasional. Selanjutnya, asas pendidikan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar erat kaitannya dengan asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi Handayani didasarkan pada asumsi bahwa setiap peserta didik harus mampu mandiri dalam belajar. Maka dari itu, kemandirian dalam belajar dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, dan guru harus selalu siap memberikan bantuan apabila diperlukan. Selanjutnya, adapun perwujudan dari kemandirian dalam belajar ini menempatkan guru sebagai fasilitator, motivator, dan informator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan mampu
menyediakan berbagai sumber-sumber belajar agar peserta didik dapat berinteraksi dengan baik bersama sumber-sumber belajar tersebut. Adapun sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagian kecil dari sumber-sumber informasi yang tersedia. Maka dari itu, guru harus mampu mengajak dan merangsang peserta didik untuk mencari tahu informasi-informasi lebih lanjut selain dari dirinya sendiri. Selanjutnya, sebagai motivator, guru harus mampu mengajak para peserta didik untuk mempergunakan sumber-sumber belajar dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.